Shalom. Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara mengenai IPTEK Dan hubungan IPTEK dengan agama. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, kami dari Universitas Samratulangi, Prodi Teknik Sipil. Pada saat ini kami akan mewawancari Bapak mengenai agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh iya, silakan. Shalom Pak, selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Skywet Girungan dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Teknik khususnya Prodi Program Studi Teknik Sipil. Saya bertujuan mewawancarai Bapak mengenai hal-hal ilmu pengetahuan teknologi menurut sudut pandang orang-orang gereja. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Sekli Tengor dari Universitas Samratulangi, khususnya jurusan Teknik Sipil. Saat ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai pandangan agama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan yang pertama. Apakah ada ajaran dalam kitab suci yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi dampak negatif teknologi, seperti ketergantungan pada gadget atau penyalahgunaan media sosial? Baik, terima kasih. Saya kira kalau secara alkitabiah menyangkut penyalahgunaan itu ada tertulis di dalam kitab Amsal ya, karena Amsal menyebutkan di situ ada hikmah. Jadi kita harus menggunakan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola ini dunia ini, termasuk perkembangan IPTEK yang ada saat ini. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi juga diberikan Tuhan bagi kita yang bisa memberikan manfaat bagi kita oleh karena hikmat yang Dia berikan kepada kita. Tetapi di sisi lain juga bisa membawa IPTEK ini kepada degradasi iman bagi umat yang percaya. Jadi saya kira itu dasar teologi kita di Amsal pasal 1 kayaknya, salah atau pasal 4 itu, di mana pengamsal menyebutkan hikmat itu. Saya kira itu saja. Ada, tapi secara ayat saya tidak hafal ya. Misalnya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu terkandung mana bahwa perkembangan teknologi informasi kan itu pasti produk dari dunia ya, secara sekuler. Tapi ilmu pengetahuan juga itu tidak tabu bagi orang yang berkeyakinan atau beragama tertentu, termasuk agama Kristen, karena itu hasil dari pemikiran dan karunia Tuhan terhadap seseorang menemukan alat bantu untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Agama itu berfokus semua kepada Tuhan, ketergantungan hanya kepada Tuhan. Jadi dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu pun menyampaikan bahwa kita manusia tidak boleh tergantung dengan apapun juga, termasuk dengan teknologi. Jadi gereja pasti menganggap teknologi sebagai hal yang netral, karena kita tidak akan tergantung ataupun terpengaruh dengan teknologi. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai hubungan IPTEK dan agama Kristen? Ya, memang kalau melihat secara material hubungannya tidak kelihatan, tapi tadi saya sudah sampaikan pengetahuan itu adalah wujud dari karya Tuhan terhadap manusia melalui talenta yang diberikan kepada setiap orang yang memang memiliki kemampuan di bidang teknologi, dan itu tidak melanggar keyakinan agama Kristen. Hubungan IPTEK dengan agama Kristen itu sangat erat ya, oleh karena ilmu pengetahuan itu membawa hal-hal yang positif bagi peningkatan iman. Jadi misalnya saja contoh penggunaan teknologi digital ya, multimedia dan sebagainya yang sering kali kita gunakan di pelayanan-pelayanan. Ada
menggunakan ibadah-ibadah online, semua kan, semuanya itu teknologi yang memberikan manfaat bagi kita selaku umat Kristiani dalam rangka kita meningkatkan iman percaya kita. Tetapi juga ada hal-hal yang membuat iptek itu dia juga bisa menjerumuskan, ya, membuat degradasi iman, ya, penurunan iman kita. Oleh karena itu hubungan antara iptek dengan ajaran Kristen itu senantiasa harus kita pakai hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk menggunakan teknologi atau iptek ini. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya sikap orang-orang Kristen dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi? Orang Kristen harus menyambut baik perkembangan ilmu dan teknologi. Tujuannya ya itu tadi, bagaimana kita menguak semua ciptaan Tuhan untuk bermanfaat lebih baik lagi bagi kepentingan manusia, sehingga apa yang diciptakan Tuhan itu tidak sia-sia, tidak kita rusak dengan kita menggunakan teknologi. Terima kasih. Saya kira kita harus mawas diri. Jangan sampai kita terbawa dengan pengaruh iptek ini yang akan menjerumuskan kita. Jadi sekali lagi hikmat yang Tuhan berikan bagi kita ini menjadi suatu benteng bagi kita ketika kita akan menggunakan teknologi. Seperti tadi yang sudah disampaikan, iptek itu bisa memberikan penguatan iman, bisa juga menjadi degradasi iman. Jadi bagaimana kita selaku orang yang percaya, selaku penganut agama Kristen, benar-benar kita harus mengikuti ajaran firman Tuhan, yakni menggunakan iman kita untuk menyikapi akan hal itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Sikap kita harus positif ya, karena pengetahuan atau perkembangan dalam teknologi itu bagian dari karya Tuhan, dan itu tidak menyalahi keyakinan dan agama Kristen bagaimana yang saya anut. Justru karena bagian dari isi Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman itu pengetahuan manusia akan bertambah-tambah. Silakan reverse ke Daniel. Saya lupa Daniel berapa, tapi itu mengungkapkan bahwa di akhir zaman itu pengetahuan manusia bertambah-tambah. Apa yang dulu tidak diketahui oleh orang-orang, termasuk di zaman Daniel, walaupun Daniel itu kan seorang tokoh atau bagian dari pemerintahan Babilonia di masa lalu, tetapi pengetahuan yang sekarang itu luar biasa perkembangannya. Itu hasil dari anugerah Tuhan kepada manusia, dan kita tahu banyak temuan teknologi sekarang, pengetahuan dan teknologi itu ditemukan atau dikembangkan oleh orang-orang Israel, suka atau tidak suka seperti kenyataannya. Mereka menjadi pemenang Nobel, bahkan perkembangan bukan cuma teknologi ya, perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Orang-orang Yahudi, bangsa Israel yang merupakan pilihan dari Tuhan sebagai bangsa pilihan, mereka diberikan anugerah untuk bisa ya mengembangkan teknologi berdasarkan kapasitas mereka, yang saya sebagai orang Kristen meyakini itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada mereka, sehingga mereka menemukan hal-hal yang bisa mempermudah pekerjaan dari manusia, yang sebagaimana kita temukan sekarang. Yang paling terakhir kan AI, tapi sebelumnya kan kayak Microsoft, produk-produk yang berbau teknologi, laptop, jet-jet yang adik-adik gunakan sekarang, itu hasil pengembangan dari pemikiran-pemikiran yang secara mendasar dari orang-orang yang umumnya ditemukan oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Sekian wawancara yang telah kami lakukan mengenai pandangan agama tentang itu. Dan telah kami lakukan di Gereja Majelis Hakim Terbaru dengan mewawancarai pelayan khusus. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.